Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan kota gaib. Mengamati secara benar pada kendaraan besar agar rintangan terhapus dan kebijaksanaan terbuka. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1041. Mengamati secara benar akan kondisi yang tak terbayangkan dari kendaraan besar. Rintangan terhapus dan kebijaksanaan terbuka, kesadaran pikiran menjadi jelas dan tajam. Dengan kefasihan berbicara tanpa rintangan, menerangkan dan menguraikan makna dharma secara sempurna dan tiada hambatan, membabarkan dengan sukacita dan leluasa. Jika kita bisa meresap dharma ke dalam batin, semua yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, semua yang kita dengar, segalanya ada dalam kondisi tak terbayangkan dari kendaraan besar. Asalkan kita benar-benar meresapkan dharma ke dalam batin, dapat menghayati segala sesuatu yang di dunia, setiap permasalahan dan benda, semuanya adalah menjelaskan dharma kepada kita. Dari semua orang, permasalahan dan benda, apa yang tidak tercakup di dalam dharma yang tak terhingga. Asalkan kita bersungguh hati, namun kita setiap orang banyak yang demikian. Saya sudah tahu, cukup mendengarkan beberapa kalimat saja, tidak perlu mendengar banyak. Saya telah memahami semuanya. Pikiran orang ini hanya memiliki pemahaman secara parsial saja, hanya mendengar satu kata yang sederhana, merasa sudah memahami semuanya. Apa yang disebut telah memahami semuanya, segala permasalahan dan benda yang ada di dunia ini, apakah Anda telah mengetahui semuanya? Masih belum begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Permasalahan, benda, dan prinsip yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Membahas satu hal dengan Anda, jika Anda tahu dan dapat memahami hal ini dengan tuntas, tetapi masih ada dharma lain. Jika kita tidak tahu akan dharma lain, maka tidak boleh berkata bahwa saya telah tahu hal ini dan itu. Jadi, saya benar-benar mengetahui semuanya. Jadi kita memiliki pintu dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua. Karena masih banyak dharma, bukan hanya memahami satu pintu, maka akan memahami segala pintu. Bukankah demikian? Kita seharusnya tahu bahwa Buddha Dharma masih sangat banyak. Mendengar satu hal dan meresap ke dalam batin, masih harus benar-benar merenungkannya, mendengar, berpikir, dan harus melatih diri. Jika kita tidak melatih diri, dengan hanya mendengar saja, saya sudah tahu dari kata ini, saya dapat memperluasnya ke banyak orang. Saya dapat berkata kepada semua orang, betul, mendengar dharma dan membabarkan dharma. Apakah Anda dapat menyebarkan dharma? Apa yang dimaksud dengan menyebarkan dharma? Adalah mendengarkan dharma. Setelah mendengarkan dharma, Anda bisa melakukannya. Setelah melakukan, baru disebarkan. Bukan setelah mendengarkan, saya menyebarkannya. Bisa menyebarkan, apakah kamu bisa melakukannya? Saya bisa melakukannya, karena setelah melakukannya, baru akan mendapatkan hasilnya. Setelah melakukan dengan sungguh-sungguh, baru akan mendapatkan kesan batin, merasakan pengetahuan dari dalam batin, bukan memikirkan apa arti dari ajaran ini. Saya sudah mengetahuinya. Saya masih harus dari mendengarkan lalu senantiasa menyebarkannya. Seperti sebuah mutiara yang diletakkan di atas piring, diputar sesuka hatiku. Bukan demikian, kamu harus melakukannya sendiri.
Setelah melakukan, mengatakan kesan batin yang diperoleh. Jadi, kita belajar dengan berbuat dan memperoleh kesadaran dari pembelajaran. Benar-benar mengatakan apa yang kita lakukan, dharma yang kita pahami, barulah dinamakan dharma yang sudah kamu pahami. Setelah mendengar, merenungkannya, setelah merenungkan dapat memahaminya, benar-benar mengambil bagian atau berpartisipasi, memahami penderitaan, dharma penderitaan berasal dari mana? Melihat penderitaan orang, kita tidak dapat memahaminya. Ketika kamu melihat seseorang menderita, apakah ada keinginan untuk membantunya? Karena saya sudah memahami, berbelas kasihan tanpa syarat, terlebih sudah memahami, mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Orang itu sedang menderita seperti saya yang sedang menderita. Saya tidak tega melihat orang itu menderita. Ini disebut mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Saya tidak tahan dengan penderitaan orang ini. Saya harus mendekatinya. Saya harus masuk ke dalam. Saya harus segera menghiburnya, membantunya. Bagaimana membuatnya bisa bangkit kembali? Dia sudah bangkit kembali. Dia melebarkan senyumannya. Saya bersukacita. Sukacita apa yang saya rasakan? Saya merasa sukacita mendapat dharma ini. Saya menghayati, berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Orang itu sedang menderita. Saya menggunakan metode untuk mendekatinya, bersumbangsi, untuk mengungkap penderitaannya. Melihatnya tersenyum, dia bahagia. Penderitaan berubah dan muncul kebahagiaan. Penderitaan, kita telah membantu mencabutnya. Dia telah tertawa. Ini disebut berbelas kasihan tanpa syarat. Melihat dia tertawa, telah meninggalkan penderitaan dan mendapat kebahagiaan. Bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan ini baru benar-benar adalah apa yang telah kita latih. Apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita sebarkan, karena menyebarkan apa yang telah saya katakan, katakan apa yang telah saya lakukan, sehingga saya dapat menyebarkan. Sering dikatakan bahwa orang yang mendengarkan dharma, orang yang membabarkan dharma baru dapat menyebarkan dharma. Jika kita hanya mendengarkan dan tidak melakukan apapun, hanya katakan saja, dengan hanya begini, apakah bisa memahami prinsip kebenaran sampai tuntas? Ini masih sangat jauh. Jika kita hanya dekat dengan orang yang menderita, dengan sendirinya kita bisa memahami asal-usul penderitaan dan menghayati penyebab penderitaan. Karena orang yang kita selamatkan, dia mengatakan sumber penderitaannya, penyebabnya sampai tuntas. Kita sangat memahaminya. Kita seperti sedang membaca sutra dalam diri seseorang. Kita menghayati banyak hal. Dengan begini menyebarkannya, semakin banyak yang Anda lakukan, maka akan semakin banyak yang Anda hayati. Ini adalah ajaran kendaraan besar. Sang Buddha mengajari kita untuk memahami segala sesuatu di dunia. Anda memahami segala sesuatu di dunia, Anda harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Untuk secara luas menyelamatkan para makhluk. Secara luas menyelamatkan para makhluk membutuhkan maha kewelas asihan, maha sukacita, dan maha keikhlasan. Masuk ke kerumunan orang banyak, penderitaan orang banyak, kita menghilangkannya.
supaya mereka merasa aman dan bahagia. Di dalam prosesnya harus ada kerelaan. Kerelaan dengan segenap keikhlasan hati. Seperti ini bersumbangsi. Pada akhirnya, tidak menerima pengaruh dari makhluk hidup, orang, masalah, dan benda yang dapat mengotori batin kita. Seperti ini berada dalam kerelaan yang sesungguhnya. Anda memahami tentang cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keikhlasan. Rela bersumbangsi, dan setelah bersumbangsi memiliki keseimbangan batin untuk melepaskan segalanya. Tidak dinodai ketenaran dan keseimbangan batin. Ini adalah welas asih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Tentu di awal kita harus membangkitkan ikrar, 4 ikrar agung. Karena makhluk hidup tidak terbatas, memahami penderitaan yang tiada batas. Makhluk hidup tidak terbatas, penderitaan tiada batas. Kita memahami. Maka dari itu kita harus bersungguh hati berikrar. Cinta kasih universal harus tiada batas. Ada sebersih cinta kasih yang universal ini. Kita rela bersumbangsi. Namun bersumbangsi harus ada metode. Memahami segala penderitaan di dunia, maka kita perlu belajar dharma. Untuk melenyapkan penderitaan para makhluk harus diperoleh lewat dharma. Baru bisa membantu para makhluk terlepas dari penderitaan. Kita belajar dharma, kita mesti ada pelatihan dari diri kita sendiri. Kita sendiri tidak melatih diri, kita sendiri belajar dari samping, mendengar dari samping, dengan sendirinya kita sendiri tidak mempraktikkan secara nyata. Rintangan menjadi berat. Sering dikatakan rintangan pengetahuan, hanya tahu, tidak bersedia melakukan, mengetahui sangat banyak, kemudian merintangi batin pelatihan kita. Ada mendengar, tidak menyelaminya, belum meresap ke dalam batin, maka tidak sanggup mempraktikkannya. Hanya sudah mengetahuinya, namanya sudah tahu, banyak berbicara, ingatan sudah ada, tapi hanya diingat saja, tidak masuk ke hati. Maka berubah menjadi sesuatu yang dinamakan rintangan pengetahuan. Mengetahui sangat banyak juga banyak merintangi kita, angkuh dan sombong. Ini karena hati yang membeda-bedakan masih banyak. Rintangan ini, pembedaan ini di kegelapan batin. Ditambah lagi ketidaktahuan, ditambah lagi rintangan pengetahuan. Di saat tidak tahu segala sesuatu saya tidak tahu. Saya perlu memahaminya. Namun, seandainya kita hanya mengetahui sampai tahu tingkatan pertama. Di dalam ingatan, hanya dalam ingatan saja. Tidak meresap ke dalam batin, maka merintangi batin pencerahan kita. Kita sudah mengetahui segalanya. Saya mengetahuinya, mengapa harus melatih diri lagi? Seperti demikian, ini dikatakan rintangan pengetahuan. Sering dikatakan, di masa lalu ada orang berkata, minum minuman beralkohol. Kita selalu mengajar orang jangan meminum minuman beralkohol, karena merusak kesehatan, dan mengakibatkan kita berbuat kesalahan. Ada yang mengutip Buddha Dharma dan bilang, aduh, jangan melekat. Anggap saja minuman beralkohol adalah subprajna. Kita mengajar orang tidak merokok, karena merokok tidak baik terhadap kesehatan. Dia akan bilang, aduh, asap rokok bagaikan lapisan awan harum. Kalian bayangkan debat seperti ini. Pengetahuan yang dangkal sekali. Walaupun Buddha Dharma mengajarkan kita tidak melekat, namun dia menggunakannya sebagai alasan. Melanggar aturan, melanggar sila, masih tetap melanggar. Ini dinamakan rintangan pengetahuan. Memiliki pengetahuannya banyak,
namun merintangi pelatihan diri kita, maka kita harus lebih mawas diri. Maka kita sekarang harus mengamati secara benar kondisi tak terbayangkan dari kendaraan besar. Di dunia ini, dharma sangatlah banyak. Dharma itu tidak jauh dari kita. Ada di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita. Tiada yang bukan dharma. Memang tak bisa terbayangkan. Kita jika tahu cara menggunakan dharma di kehidupan sehari-hari kita, di tengah pelatihan diri kita terhadap orang, terhadap masalah, dan terhadap benda, dan dapat mencapai maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, dan maha keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Jika bisa demikian, inilah ajaran kendaraan besar yang sejati. Para Raja Dewa Brahma ini, mereka datang dari 5 juta koti negeri jauhnya, adalah untuk memohon Buddha memutar roda Dharma. Karena demi untuk ajaran kendaraan besar yang tak terbayangkan. Jika bisa demikian, maka rintangan terhapus dan kebijaksanaan terbuka, kesadaran pikiran menjadi jelas dan tajam. Jika bisa demikian, maka hati kita akan senantiasa bahagia. Tidak akan terikat oleh kerisauan, kita akan sangat jelas dengan segala yang kita perbuat. Apakah segala tindakan orang lain benar atau salah, kita juga sangat jelas, maka tidak akan dirintangi oleh kondisi luar. Karena rintang itu sudah kita dobrak. Tidak ada lagi rintangan dari rintangan pengetahuan, tiada lagi orang ataupun wujud keakuan, dan lain sebagainya. Kita telah memahami berbagai hal. Semua orang memiliki sifat kebijaksanaan dari Tathagata, dan semua orang adalah setara. Hanya saja sesaat memiliki kegelapan batin. Bagaimana kita harus memiliki metode untuk menyingkirkan kegelapan batin, supaya mereka bisa sama dengan kita, memahami dan juga menghayati. Demikian rintangan terhapus dan kebijaksanaan terbuka. Kesadaran pikiran menjadi jelas dan tajam. Batin tiada lagi kerisauan dan rintangan. Dari apa yang kita ketahui tentang Buddha Dharma yang bisa kita hayati dan yang telah kita praktikkan, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya kita akan fasih berbicara tanpa ada rintangan. Kemudian kita akan dapat memaknai tanpa rintangan dan akan mendapatkan makna tanpa rintangan. Fasih berbicara tanpa rintangan, demikian banyak tanpa rintangan, karena kita telah jelas memahami Dharma, sehingga tidak lagi menerima rintangan. Ingin membicarakan kerisauan orang lain yang banyak, kerisauan kita sendiri harus disingkirkan dulu. Mau membicarakan keserakahan, kebencian, kebodohan orang lain, kita sendiri harus menyingkirkan dulu keserakahan, kebencian, kebodohan kita sendiri. Dengan begini, apa yang kita bicarakan dalam Sutra Buddha, kita hampir telah melakukannya. Dengan sendirinya, kesadaran pikiran kita menjadi cerah dan jelas. Tidak akan ada pembicaraan keluar. Apakah sendiri sudah melakukannya? Atau saya sendiri telah melakukannya, sehingga saya bisa berkata demikian. Jadi sangat leluasa. Kesadaran pikiran menjadi cerah dan jelas. Dengan semua yang kita pahami, berbicara tanpa rintangan, bagaimana Anda ingin membicarakan masalah di dunia, materi di dunia, prinsip di dunia, orang-orang di dunia, dan lain-lain. Dengan sendirinya kita bicarakan semua tanpa rintangan. Maka dengan kefasihan berbicara tanpa rintangan, menerangkan dan menguraikan makna Dharma secara sempurna dan tiada hambatan, membabarkan dengan sukacita dan leluasa. Maka selalu dikatakan
kita semua sangat leluasa. Kesadaran pikiran menjadi jelas dan tajam, sangat bersukacita, karena semua rintangan pengetahuan kita. Rintangan pengetahuan itu telah berpindah dan lenyap. Kita menggunakan kebijaksanaan yang melampaui duniawi untuk menjelaskan ajaran duniawi. Seperti ini, rintangan terhapus dan kebijaksanaan terbuka. Seperti ini secara keseluruhan untuk mengikis semua rintangan kita. Dengan sendirinya kesadaran pikiran kita menjadi cerah dan jelas. Semua yang dibicarakan dapat kita ungkapkan tanpa rintangan. Tentunya harus dipahami terlebih dahulu konsep pemikiran benar, nilai kebenaran dari ajaran kendaraan besar. Jika kita ingin memahami nilai kebenaran dari ajaran kendaraan besar, jangan terpengaruh oleh, semuanya jangan melekat. Saya tahu sedikit tetapi bisa mengatakan banyak. Ungkapan dan mencari-cari alasan ini bukan dharma sejati. Saya berharap kita melatih diri harus dengan sungguh-sungguh agar dapat mengungkapkan dharma sejati. Dengan dharma sejati, baru bisa fasih berbicara tanpa rintangan, menerangkan dan menguraikan makna dharma secara sempurna dan tiada hambatan, barulah dapat membabarkan dengan sukacita dan leluasa. Jika yang kita katakan bisa digunakan orang lain, dapat digunakan dan dapat dilakukan. Ini baru benar-benar mewariskan dharma dan menyadarkan orang lain. Ini sangat penting. Selanjutnya, mari kita lihat naskah selanjutnya. Pada ketika itu, Tathagata Mahabhishna Jana Bibu telah menerima permohonan dari para Raja Dewa Brahma dan 16 orang pangeran. Seketika memulai 3 kali pemutaran roda Dharma dengan 12 aspek. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah awalnya. Buddha Mahabhishna Jana Bibu melihat sebab dan kondisi telah terpenuhi. Dengan segera memutar roda Dharma. Dengan 4 kebenaran mulia, dengan 12 aspek. Setiap orang tidak meninggalkan penderitaan di dunia. Sang Buddha datang ke dunia. Adalah demikian berada di dunia yang penuh penderitaan. Membabarkan dharma kebenaran tentang penderitaan, agar setiap orang dari kita pahami bagaimana asal-usul dari penderitaan tersebut yang terkumpul sangat banyak kerisauan yang halus. Penderitaan dengan batin dipenuhi, noda duniawi terakumulasi. Segala karma yang diperbuat, besar kecil, bagaikan butiran debu pasir yang banyak. Delusi batin dipenuhi noda duniawi. Juga batin dipenuhi noda duniawi, menghasilkan penderitaan yang tak terhingga. Maka terkumpul demikian banyak, satu persatu menjelaskan kepada kita semua. Dalam penderitaan, sebab penderitaan, ternyata penderitaan dan sebab penderitaan membuat kita menderita. Setiap orang dari kita harus segera tersadarkan, mengetahui prinsip kebenaran tersebut, dengan baik melatih diri, keluar dari jalan pencerahan yang besar dan lurus, jalan yang benar dilewati, perbuatan yang benar dilakukan, melakukan hal yang benar, melewati jalan yang benar. Ini dinamakan kebijaksanaan. Ini adalah menghilangkan kerisauan, juga melakukan perbuatan baik. Maka penderitaan harus terus dihilangkan. Perbuatan baik tiada henti berkembang. Ini adalah membina diri sesuai dengan jalan pencerahan, melenyapkan penderitaan. Di satu sisi, membina diri sesuai dengan jalan pencerahan. Ini adalah 4 kebenaran mulia. Dharma satu persatu harus terus diulang. Diulang, tiada henti dikatakan. Barulah
para makhluk dapat memahami. Ini disebut 3 kali permutaran roda dharma. Anda harus mengetahui, Anda harus berlatih, barulah Anda dapat tercerahkan. Makan ini adalah 3 kali pemutaran roda dharma. Selanjutnya, penggalan naskah sutra mengatakan, di mana para Sramana, Brahmana, Dewa, Mara, Dewa Brahma, dan makhluk lainnya di dunia tidak mampu memutarnya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Begitu banyak Sramanera, Brahmana, Dewa, Mara, Dewa Brahma, semua makhluk di dunia tidak mampu memutarnya. Ini artinya Sramanera dan Brahmana adalah praktisi. Sramanera mengikuti Buddha dan menjadi monastik. Biksu dan biksu-sukni yang menegakkan Buddha Dharma semua disebut Sramana. Mereka adalah praktisi. Brahmana juga merupakan praktisi. Para monastik dan perumah tangga yang menjalankan praktik suci. Ini disebut Sramana dan Brahmana. Para monastik dari kumpulan sangha dan perumah tangga yang menjalankan praktik suci. Ini adalah Sramana dan Brahmana. Dewa, Mara, Dewa Brahma, para dewa atau Raja Mara atau Raja Dewa Brahma semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi semua makhluk lainnya di dunia tidak mampu memutarnya. Selain para dewa, Sramana, Brahmana juga ada makhluk di dunia. Semua tidak dapat memutarnya, yang artinya dharma non-duniawi. Hanya Buddha yang mampu memutarnya. Bahkan para dewa dan makhluk lain di dunia tidak dapat memutarnya. Semua makhluk lainnya di dunia tidak memutar dharma non-duniawi, hanya Buddha yang mampu memutarnya. Tiada makhluk duniawi yang mampu. Di sini semua yang hadir di dalam persamuhan tiada satupun yang mampu memutar roda dharma ini. Ini menerangkan kalau Buddha itu seorang saja yang mampu mencapai pencerahan benar dan membabarkan secara luas. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan Buddha Dharma. Buddha telah melampaui duniawi. Beliau telah melampaui 3 kelompok alam. 3 kelompok alam tersebut, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Dia telah melampauinya. 10 alam, setiap orang perlu ingat. 6 alam samsara dan 4 alam suci. Beliau telah melampauinya. Sang Buddha telah melampaui 10 alam. Beliau baru dapat membabarkan dharma kepada 4 kelompok orang suci dan 6 alam samsara. Dewa dan Mara masih berada dalam 6 alam samsara, jadi mereka tidak mampu memutarnya. Hanya mereka yang telah melampaui baru mampu memutarnya, maka hanya Buddha yang mampu memutarnya. Karena Buddha ada di luar 3 kelompok alam, artinya di alam semesta. Buddha ada di ruang yang paling tinggi ini dan melampaui ruang ini, sehingga Buddha dapat melihat segala prinsip dengan jelas dan dapat menganalisisnya dengan baik. Dengan suara agung, halus dan menakjubkan, Buddha dapat memahami dengan jelas segala fenomena besar maupun kecil. Di seluruh dunia Dharma, tiada yang tidak dipahami oleh Buddha. Inilah yang dimaksud dengan melampaui dunia, mencakup segala semesta alam. Hanya Buddha yang dapat memahami. Manusia di dunia tidak dapat memutar roda Dharma. Hanya Dia yang maha tercerahkan yang melampaui dunia, yakni Buddha yang dapat mengajarkan Dharma yang begitu detail. Di sini semua yang hadir di dalam persamuhan tiada satupun yang mampu memutar.
Roda Dharma ini hanya Buddha yang dapat memutarnya. Ini menerangkan kalau Buddha itu seorang saja yang mampu mencapai pencerahan benar dan membabarkan secara luas. Di tempat persamuhan yang agung ini, hanya Buddha yang mampu mengajarkan Dharma. Dharma yang mencakup semesta alam dan dunia. Hanya Buddha yang mengetahui secara menyeluruh dan dapat membabarkannya. Ini dikarenakan Buddha telah melampaui 3 kelompok alam, bahkan telah melampaui 10 alam Dharma, sehingga Buddha bisa mencakup segala Dharma dan menjelaskannya kepada manusia di dunia. Segala yang dibabarkan Buddha sejak awal pemutaran roda Dharma tidak terlepas dari Dharma duniawi. Dharma duniawi adalah penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Disebutkan inilah penderitaan, inilah sebab penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sekarang naskah sutra ini menggambarkan keadaan ini secara lebih detail lagi. Keadaan dari kebenaran tentang penderitaan, dan 4 kebenaran mulia di dalamnya. Di dalam penderitaan kita telah memahami bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan. Penderitaan yang disebut merujuk pada 3 kelompok alam. Tentang balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung di dalamnya. Ini semua tercakup di dalam 3 kelompok alam. Tentang balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung di dalam 3 kelompok alam, disebutkan inilah penderitaan. Di sini semua merujuk pada 3 kelompok alam. Tentang balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung di dalamnya, di mana semua balasan yang diperoleh dalam 3 kelompok alam adalah penuh penderitaan. 3 kelompok alam. Kita sudah sering membahas tentang 3 kelompok alam. 3 kelompok alam terdiri dari alam nafsu, kama dhatu, alam berwujud rupa dhatu, alam tidak berwujud arupa dhatu. Namun, mengapa ada penderitaan di alam tidak berwujud? Di manakah alam tidak berwujud? Di batin kita. Sungguh tak terlihat, namun jikalau masih saja ada delusi yang halus sekalipun di dalam batin, maka sama halnya masih terdapat sedikit keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sebagian kecil, hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Namun yang sedikit ini tidak terlalu banyak, sudah cukup menjadi rintangan. Jika benih dan kondisi tumbuh, jika benih dan kondisi bertemu dan berpadu, kegelapan batin dan delusi yang sedikit ini akan menyebabkan kita terseret ke bawah lagi. Kata orang, percikan api dapat menyulut pembakaran padang rumput. Kita melihat sebidang hutan yang luas. Api terus membakar sedemikian rupa, sampai menghanguskan seisi gunung. Maka kerisauan dan delusi yang hanya sedikit itu harus dilenyapkan semua. Oleh karena itu, Raja Dewa Brahma, kita terus membicarakan Raja Dewa Brahma, berhubung telah berbuat kebajikan paling tertinggi, menaati sila murni yang paling tertinggi, maka terlahir di alam Dewa Brahma. Mengapa mereka masih perlu sedemikian? Datang ke dunia saha dari tempat yang sangat jauh, memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Ini karena masih terdapat samsara yang belum terputus. Dikarenakan delusi yang hanya sebanyak butiran debu itu belum dilenyapkan. Maka demikian jugalah batin kita sendiri. Jika di dalam batin belum sepenuhnya paham sampai tuntas, maka masih terdapat kerisauan yang hanya sedikit itu. Kelak saat benih dan kondisi berpadu, yang sedikit ini akan terpancing dan menjadi sangat besar. Maka, jika masih terdapat kerisauan tak berwujud ini,
maka balasan karma di 3 kelompok alam masih akan terjadi. Balasan karma yang diterima semuanya adalah penderitaan. Jika kita belum sepenuhnya terlepas, bahkan jika batin dan pikiran kita masih terdapat sedikit saja yang belum bisa terbebaskan, ini juga adalah penderitaan. Maka inilah sebab penderitaan. Kenapa ada penderitaan dari balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung? Ini dikarenakan ada sebab penderitaan, dimunculkan oleh akumulasi dan perpaduan dari benih sebab penuh delusi dan kondisi karma sehingga memperoleh buah akibat demikian. Penderitaan dari balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Kita ada satu waktu juga terus menjelaskan tentang balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Bagaimana kita datang ke dunia? Mengapa lingkungan di dunia adalah seperti ini? Mengapa terlahir di negara ini? Mengapa terlahir di negara itu? Dalam balasan karma lingkungan, dalam negeri orang tua yang melahirkan, ada orang yang begitu terlahir mengalami penderitaan yang tak terkira. Melihat kondisi Zimbabwe itu, mengingatkan akan Ethiopia saat itu. Mengapa semua begitu menderita? Bahkan ingin minum seteguk air juga begitu sulit. Air yang diminum semuanya keruh di tempat di mana sapi dan kambing minum. Buang kotoran di tempat itu. Di tempat yang begitu kotor, mereka juga harus mengambil air. Di tempat itu, di lokasi begitu diraup langsung diminum. Karena ingin mengambil air, harus berjalan kaki selama 90 menit lebih. Ini adalah di Zimbabwe. Orang dewasa, ibu mengambil air tidaklah cukup. Anak laki-laki umur 8 dan 9 tahun juga harus mengikutinya pergi mengambil air. Air itu air seberat 5-6 kilo. Diangkat dan taruh di atas kepala anak. Anak mengangkat air di atas kepala. Terpecik keluar seperti ini. Dia mengisinya penuh-penuh. Air masih bisa meluap keluar. Tidak bisa seperti ini. Diturunkan lagi, digerakkan sedikit. Air sama saja mengalir keluar lagi. Anak laki-laki segera menurunkan air yang ada di atas kepalanya. Taruh di atas tanah. Ember sudah basah. Tanah berpasir menempel di bawah ember. Dia angkat lagi, kemudian menyingkirkan pasir, baru letakkan kembali ke atas kepala. Pasir yang basah dan bercampur tanah. Ember air ini diletakkan di atas kepala. Lebih dari 5 kilo beratnya. Anak ini sejak berusia 6 tahun sudah seperti ini. Sampai sekarang dia berumur 10 tahun. Setiap pagi mengikuti ibunya datang sebelum fajar untuk mengambil air. Air dibawa sampai ke rumah. Butuh perjalanan selama 90 menit. Setelah itu hanya rendam sedikit tepung jagung, diremas dengan tangan, masukkan beberapa ke dalam mulut, dan segera berlari. Berlari kemana? Sekolah. Sekolah juga sekolah dengan baik, hanya dalam matematika kurang. Setelah selesai sekolah, harus segera lari. Lari pulang ke rumah. Sore, masih harus pergi ambil air sekali lagi. Sekali keluar butuh 90 menit. Panas, sangat panas, terengah-engah. Melihat kondisi seperti ini, anak ini begitu lahir sudah menderita. Umur 5 atau 6 tahun sudah harus berpartisipasi. Penderitaan orang dewasa dalam kesulitan kehidupan sampai sekarang, anak ini, Raymond, melihat dia pada saat sekolah, dan juga pintar sekolah, di dalam satu kelas lebih kurang 70% sama seperti dengan anak ini Raymond. Semua seperti begini, setiap pagi mengikuti ibunya, di balasan karma lingkungan.
begitu lahir sudah berada di tempat itu. Anak yang penuh berkah begitu lahir, sampai umur 8 atau 9 tahun, ayahnya masih menggendongnya di punggungnya. Setelah sampai sekolah menengah, papanya masih menggunakan mobil membawanya ke sekolah untuk belajar. Coba kalian pikirkan, mengapa balasan karma lingkungan ini sangat berbeda? Jika dapat memilih, dia tidak akan memilih ke Zimbabwe, juga tidak akan memilih ke tempat yang menderita. Anak-anak dengan balasan karma lingkungan demikian, mereka masih punya balasan karma langsung. Sewaktu kecil nasibnya sangat baik, hingga dewasa nanti apakah masih bisa sama? Seumur hidupnya mengulum sendok emas di mulut, atau lahir dalam keluarga kaya. Apakah akan lancar proses tumbuh kembang hingga dewasa? Apa bisa menjadi dewasa secara mulus dan murni? Dalam kehidupan yang normal ini, apakah bisa paham bahwa mereka punya berkah, dapat menghargai berkah mereka, dan belajar prinsip kebenaran dalam kehidupan manusia, kelak akan menjadi tonggak kebenaran dalam masyarakat? Apakah mereka akan menjaga moral perilaku mereka? Kita tidak akan tahu. Bila mereka tidak bertemu jalinan jodoh baik, memiliki berkah dari balasan karma agung, punya berkah namun tidak melatih diri, maka akan masuk ke alam asura. Sungguh amat menderita, timbul kerisauan dalam hatinya. Perilaku diri sendiri tidak bermoral, menyebabkan seluruh keluarga mengalami penderitaan, mengakibatkan kekeruhan dalam masyarakat dan sebagainya. Inilah balasan karma langsung diri sendiri. Jadi balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan sungguh amat penuh penderitaan. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Ini dikarenakan sebab penderitaan. Karena ada sebab penderitaan, kita telah mengakumulasinya dari kehidupan ke kehidupan lampau. Jadi, apakah gerangan sebab penderitaan ini? Yakni delusi. Walau hanya sebersit, delusi yang hanya sebersit saja, begitu terpadukan dengan jalinan jodoh, maka delusi ini akan menciptakan kerisauan tanpa henti, memperbanyak ketidaktahuan dan mengakibatkan kita berbuat karma. Sebab dan kondisi dari karma kita, sebab dan kondisi dari kejahatan membawa kita ke tempat ini sebagai balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Ini adalah akibat kita dalam kebingungan, berbuat karma buruk dan menciptakan sebab, sehingga mengakibatkan penderitaan dari balasan karma. Ini dikarenakan dari delusi. Delusi ini adalah berasal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kerisauan yang bermula dari 3 racun batin. Demikianlah membawa kita berbuat segala macam karma. Inilah penderitaan akibat karma buruk. Delusi adalah kerisauan dari 3 racun batin, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Karma terdiri atas 3 jenis: karma baik, kusala karma, karma buruk, aku salah karma, dan karma netral, awiyatram karma. Ini terakumulasi sebagai sebab penderitaan. Karma baik dan karma buruk yang kita lakukan adalah karma baik atau karma buruk atau karma netral. Aviyatram karma. Ada 3 jenis karma ini. Karma melakukan kejahatan berarti menciptakan karma buruk. Melakukan kebaikan berarti menciptakan karma baik. Ada juga yang tidak jahat dan tidak baik. Banyak menciptakan karma jahat, karma baik menciptakan karma baik. Bisa terlahir kembali ke dunia dan menerima berkah balasan, kemudian menciptakan berkah di dunia.
Ada orang yang memiliki berkah dan tidak melakukan perbuatan jahat, namun dia juga tidak ingin melakukan perbuatan baik. Karma netral ini, orang seperti ini juga ada. Di dunia ini banyak orang yang banyak berkah tapi tidak ingin melakukan perbuatan baik. Karma jahat juga dia tidak melakukan. Orang yang tidak melakukan kebaikan dan kejahatan berada di tengah-tengah. Ini harus melihat masa depannya, masih ada hukum sebab akibat apa. Namun bagaimanapun juga manusia tidak terlepas dari 3 penderitaan, 4 penderitaan, 8 penderitaan. Inilah alam manusia. Inilah lenyapnya penderitaan. Bagaimanapun penderitaan dan sebab penderitaan, semuanya dapat dilenyapkan hingga tuntas. Bagaimana dapat dilenyapkan? Hendaknya menghapus delusi, artinya menghapus kerisauan agar tidak melahirkan karma, mencakup penyebab daripada kerisauan itu muncul dan bertambah. Semuanya karena tidak tahu kalau sebab penderitaan muncul dari nafsu keserakahan. Nafsu keserakahan memunculkan kondisi adanya kemelekatan pada aku, serta kemelekatan pada keberadaan dari aku. Bagaimana melenyapkan penderitaan ini? Penderitaan dan benih penderitaan dapat dilenyapkan, bukan tidak bisa. Harus bagaimana melenyapkannya dengan tuntas, yaitu dengan menghapus. Menghapus apa? Menghapus delusi. Kita sering mengatakan harus menghapus segala kegelapan batin, delusi. Jika delusi telah dihapus, kondisi batin kita akan sepenuhnya jelas, yaitu menghapus kerisauan agar tidak melahirkan karma. Menghapus delusi dan kerisauan, maka kita tidak akan melahirkan karma. Kerisauan diciptakan di luar. Delusi berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Delusi ini, sedikit ini, akan menciptakan banyak kegelapan batin dan kerisauan. Sehingga jika dapat dihapus, maka tidak akan melahirkan benih penderitaan, sehingga asal dan bertambahnya kerisauan mulai dan bertambah. Ini terus menambah penderitaan. Ini karena kita kebingungan dan tidak tahu benih penderitaan, sehingga melahirkan nafsu ketamakan. Karena kita tidak tahu, tidak mengetahui, sehingga kita terus muncul ketamakan. Karena nafsu ketamakan sehingga melekat pada saya memiliki. Saya menginginkan segalanya di dunia. Semuanya adalah milik saya. Tidak tahu kehidupan tidak kekal. Tidak tahu kehidupan menciptakan kekuatan karma. Semuanya adalah kemelekatan. Saya melekat sehingga lingkungan ini penuh penderitaan. Jika kita dapat memahami semua ini, baru dapat menghapus, sehingga inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Harus membuktikan bahwa penampilan semu ini datang dari perpaduan kesinambungan. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sekiranya dapat membuktikan bahwa penampilan semua ini datang dari perpaduan kesinambungan, di mana aku ini bukan sejati, maka wujud aku akan lenyap. Ketika wujud aku telah lenyap, maka wujud keberadaan dari aku akan lenyap. Ketika nafsu keserakahan lenyap, maka sebab penderitaan akan lenyap. Artinya, pada masa sebab penderitaan lenyap, maka penderitaan akan lenyap. Jika ingin melenyapkan penderitaan, meski melenyapkan sebab penderitaan, itu sebabnya harus membina diri sehingga tahu akan penderitaan dan melenyapkan sebab penderitaan, serta mencapai jalan mulia untuk lenyapnya penderitaan. Kita harus memahami segalanya di dunia merupakan perpaduan dari fenomena semu. Siapa ayah saya? Siapa ibu saya? Siapa yang saya cintai? Siapa yang saya benci?
Ini semua saling berkaitan, benar atau salah. Demikianlah berpadu, terus-menerus. Sebenarnya, untuk apa begitu serius? Bagaimana dengan fenomena manusia, hal dan benda? Ini semua adalah palsu. Seperti sebuah dharma, jika dharma telah selesai, saya akan turun panggung. Sehingga, maka wujud aku akan lenyap. Jika telah memahami hormat dan turun panggung, saya adalah saya, Anda adalah Anda. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah sebuah drama, sehingga ketika wujud aku akan lenyap, maka wujud keberadaan dari aku akan lenyap. Semua kerisauan saya, kegelapan batin, delusi, semuanya dilenyapkan. Sehingga semua wujud lenyap. Ketika nafsu keserakahan lenyap, artinya pada saat sebab penderitaan lenyap. Ketika nafsu keserakahan lenyap, maka sebab penderitaan juga akan lenyap. Maka sebab penderitaan akan lenyap, penderitaan juga akan lenyap. Penderitaan dan sebab penderitaan lenyap. Jika ingin melenyapkan penderitaan, mesti melenyapkan sebuah penderitaan. Maka benih penderitaan akan sepenuhnya dilenyapkan. Itu sebabnya harus membina diri untuk menyelenyapkan penderitaan. Kita harus mengetahui penderitaan demikian harus memahami dari sebab penderitaan. Harus memahami dengan tuntas sumber ini. Kita baru bisa melenyapkan penderitaan. Segalanya adalah wujud palsu, berasal dari perpaduan wujud palsu, sehingga kita seharusnya memahami, harus segera melatih diri, sehingga tahu akan penderitaan dan lenyapnya sebab penderitaan, baru dapat melenyapkan. Demikian baru bisa mencapai jalan mulia. Sangat banyak, dharma demikian banyak, dijelaskan semakin dengar semakin bingung, sehingga semua orang mengatakan tidak mengerti. Dengan satu kata sederhana, yaitu dharma kita demikian banyak. Harus mendengar dengan sepenuh hati, diserap ke dalam batin, praktik dengan tindakan nyata, mengamati secara benar dharma ajaran kendaraan besar. Kita harus menghapus rintangan, kemelekatan pada ini saya mau, sepenuhnya menghapus kemelekatan ini dan lain-lain. Kita baru bisa dengan rileks, dengan selamat berjalan di jalan pelatihan ini. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.